Hai sobat, selamat datang di episode perdana Kata Medika Podcast Farah Bercerita. Super spesial banget di episode perdana Farah Bercerita ini. Kita akan podcast dengan salah satu seorang yang sangat saya kagumi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk follow akun TikTok kita dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jadi untuk perdana ini kita akan menghadirkan salah seorang figur yang sangat saya kagumi, orangnya super keren banget dan akan berbagi banyak banget cerita dengan kita pada hari ini. Kita sambut Anas in Action! Terima kasih. Halo Mas Anas. Hai. Jadi kita sambut salah satu bintang tamu kita pada hari ini yaitu Anas in Action CH, CHT, CT, CM, CT, OSB, Professional Public Speaker and Motivator Nasional. Tepuk tangan terlebih dahulu buat Mas Anas. Terima kasih Kak Farah. Sama Mas Anas nih ya. Kalau mungkin kalian pada salfok, wah gila panjang banget ya ini ya untuk gelarnya. Nanti boleh nggak Mas dijelasin Mas satu di CH, CHT satu dijelasin boleh? Siap. Soalnya kan kayaknya agak asing ya sama gelar-gelarnya ini, tapi kalau nanti kalian mau tahu, makanya kalian stay tune sampai akhir supaya tahu nih, kira-kira apa sih di balik gelarnya Mas Anas ini, kita akan bahas lebih lengkapnya saat ini juga. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu, kalau Mas Anas ini adalah founder ya Mas ya, berarti ya di Lembaga Action Institute, benar, yes. Lembaga Action Institute. Jadi ini adalah sekolah public speaking ya. Dan Master Coach Anas ini dia tuh sudah berbagai macam ini ya Mas profesinya ya, kayak motivator hipnoterapis, terus apalagi ahli ice breaking, betul. Ya. Aku nanti ini tuh loh nanti ice breaking, boleh nggak ketika ice breaking kita di sini? Main bareng di sini. Nah, teman-teman tuh juga nantiin ice breaking. Ini teman-teman juga banyak di belakang yang nanti kita ya. Ice breaking storyteller, MC profesional, dan yang menarik hipnoterapis juga ya Mas ya. Boleh nggak nanti ceritain satu persatu ceritanya Mas Anas selama ini gimana, boleh ya? Buat teman-teman 7 hari 7 malam bersama. Oh iya. Saya 7 hari 7 malam di sini juga berarti ya. Iya dong. Mas Anas ya temenin ya. Siap. Oke. Dan Mas Anas ini pelatihannya tuh dia sudah memiliki hampir 10.000 murid ya Mas ya, atau lebih malah? 10.000 lebih 3.000 4.000-an lah. Berarti banyak banget. Banyak banget ya Mas, dan kalau nggak salah sudah tersebar nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga ya. Di luar negeri ya. Singapura, Dubai, mana lagi? Amerika, Kanada. Mas ke sana terbang berarti ke luar negeri. Ada beberapa. Keren banget. Maunya sih di luar planet juga ya, tapi kan jangan kita dong, harus. Mas. Saya ikut nanti kalau keluar planet. Iya. Boleh. Oke, jadi ini menarik banget, Mas. Kita akan masuk ke sesi yang pertama, sesi Q&A bersama Mas Anas in Action. Oke, jadi kita akan langsung sharing-sharing kali ya Mas ya, biar nggak tegang banget ya. Yes. Kok tegang Mas? Iya. Padahal halunya saya yang tegang nih, kan Mas Anas sih profesional banget soalnya guys, udah kemana-mana nih. Saya juga kemarin sedikit ikut belajar kelasnya Mas Anas tuh super keren banget. Boleh nggak sih Mas tanya-tanya? Soalnya kalau nggak salah, Mas Anas ini kan backgroundnya dulu di guru bahasa Inggris ya Mas ya? Yes. Betul. Nah, kalau jadi boleh nggak sedikit cerita gimana tuh ceritanya dari guru bahasa Inggris, terus akhirnya beralih jadi public speaker yang profesional dan sekarang punya lembaga Action Institute, itu gimana, sejak kapan dan gimana ceritanya, boleh dong ceritain ke teman-teman semua. Yes, terima kasih Kak Farah, luar biasa. Masya Allah, saya senang sekali berada di podcast ini, tentunya ini pertama kali saya, jadi luar biasa. Di sini timnya keren banget, suasananya sangat membahagiakan. Oh iya. Tentunya di sini teman-teman sekalian, saya ingin berbagi pada teman-teman pengalaman saya dulu ya menjadi seorang guru yang pertama, guru pendidikan bahasa Inggris. Tidak hanya mengajar satu pelajaran Kak Farah, ada juga mengajar pelajaran PPKN, pembelajarannya juga seni budaya sama kewarganegaraan. Karena ya di situ sekolahnya lagi butuh banyak guru tapi hemat dana. Ya namanya berarti multi job lah ya Mas. Iya, kan berarti kan smart ya, bisa ngajarin banyak, itu wah keren banget sih Mas. Terpaksa sebenarnya. Terpaksa. Ya. Demi apa Mas? Demi mencerdaskan anak bangsa. Iya betul. Daripada jobless nggak ada kerjaan, waktu saya jadi guru ya. Karena ayah saya guru, kakak saya guru, ibu saya guru. Jadi saya itu terlahir dari keluarga guru Kak Farah. Sehingga anaknya juga menjadi guru. Tapi itu bukan passion sebenarnya ya. Tapi saya ingin bermanfaat lebih luas kepada banyak orang. Nah ketika saya kurang lebih 4 tahun menjadi seorang guru, terbesit di pikiran saya untuk hijrah ke Jakarta waktu itu. Keluar kota, pengen mengadu nasib menjadi seorang presenter. Waktu itu Metro TV, boleh sebut merek ya? Boleh. Metro TV, karena di situ ada teman saya SMA dulu sukses di sana jadi seperti manajer di Metro TV. Beliau bagian perfilman. Jadi saya datang ke sana
pengen lobby atau pengen dibantu masuk melamar menjadi seorang presenter. Tapi alhasil ketika saya datang ke Jakarta, beliau sudah resign dan bikin media di Jawa. Sehingga saya tidak punya teman, sempat punya teman satu dari Kompas itu saya ditawarin menjadi kayak casting aktor gitu ya. Cuman waktu itu saya belum punya passion, jadi saya tidak ambil. Dan selama saya di Jakarta, kurang lebih selama 5,5 bulan itu saya belum punya kerjaan yang tetap. Jadi saya dikenalkan ayah saya ada satu kiai atau ustadz di sana. Waktu itu masih ingat di Pulau Gadung, saya diamanai menjaga musola. Masya Allah. Musola yang ada di antar daerah ya, kurang lebih 2 jam lah. Perbatasan gitu Perbatasan ya. di Bekasi tepatnya. Di sana sebelah Pondok Gede, saya itu dijadikan penjaga di sana juga marbot. Tugasnya ngepel dan sebagainya, begitu ceritanya. Sampai saya itu pergi keluar kemudian melamar kayak pekerjaan sebagai seorang desainer grafis. Oh, berarti bisa juga desainer grafis? Iya, saat itu. Wah, jadi saya sekarang dong ya? Soalnya saya dulu suka gambar, Mbak. Oh Suka iya. gambar, kemudian mendesain. Kemudian waktu itu saya mau mencetak kayak banner besar itu untuk pesantren. Di sana saya melamar sekali. Kemudian dilihat langsung, dari mana Mas? Dari orang Jawa. Orang Jawa Mas, langsung dikasih 3 seragam, suruh pulang besok kerja. Nah, itu orang baik itu waktu itu. Alhamdulillah Mas, Iya. rezekinya ya berarti ya. Betul. Penantian berbulan-bulan ya. Betul. Namanya Grafia desainer, luar biasa orangnya. Kemudian di situ selama 3 bulan saya bekerja. Alhasil kuliah saya belum beres, Kak. Kuliah di Malang, di Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Iya. Rantaunya jauh ya ke Jakarta. Jauh. Waktu itu saya kuliah semester 13 ya, jangan ditiru ya. Oh, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Sehingga waktu saya harus berakhir untuk skripsi. Sehingga saya disuruh balik ke Malang. Setelah itu saya balik ke Malang, jobless lagi, nggak punya kerjaan. Kemudian saya luluskan dengan status diampuni di kampus. Tapi karena tetap, ini ya, terakhir. Iya, terakhir. Jadi saya itu paling tua di sana. Habis Senior, itu, Mas. Senior betul. Senior lah. Habis itu saya sempat jobless, nggak punya kerjaan, terus saya mikir, apa yang harus saya jual? Akhirnya saya punya sesuatu, mungkin kompetensi, orang bilang yaitu MC pertama. Oh, emang sebelumnya MC gitu, misalkan di acara kampus, apa di luar, MC iya, freelance MC gitu? MC pernikahan di kampung waktu itu. Oh iya, wah karena ayah saya suka penceramah, terus itu paket lah ya. takmir masjid, jadi nurun kayaknya DNA-nya. Nah kemudian saya ini apa teman-teman, saya menjadi MC dari sekolah ke sekolah gitu ya, dari acara-acara mungkin Agustusan dan sebagainya. Akhirnya saya ingin menjadi orang yang populer. Waktu itu ada Bapak Mario Teguh Golden Wish. Ya. Nah, nggak tahu ya, kalau Indonesia saya pasti nggak tahu sama Mario Teguh ya. Bapak Mario Teguh itu adalah motivator nasional. Nah itu menginspirasi saya. Habis itu saya belajar menjadi seorang motivator, saya ikut pelatihan menjadi seorang motivator, hipnoterapis, public speaker, dan saya kantongi ada beberapa gelar ini CH, CHT, CTCM, CSP. Ini gelar CH itu Certified Hypnotist. Oke. Nah, jadi aku bisa dihipnotis Mas? Boleh, iya. Ya, boleh, coba angkat 5 jari kanan seperti ini, yang tinggi. Kok mau-maunya Anda saya suruh ya, berarti Anda sudah kena hipnotis ya, sudah kena sugesti. Semudah itu ya. Percaya saya sama anak itu. CHT Certified Hypnotherapist. Kalau punya fobia, trauma, ya fobia wajah mantan mungkin, nah itu bisa dihipnoterapi di sini ya. Boleh kayak di hipnoterapis. Oh bisa. Nanti kemudian gugup gitu. CTCM ya, obat ngantuk itu. CTM. Oh bukan ya. Nggak boleh ya. CT itu Certified Trainer, CM Certified Motivator, dan CTOSP ini adalah gelar untuk trainer public speaking untuk vitamin otak anak. Jadi ini menurut saya sudah lengkap, saya ambil, kemudian saya baru eksekusi, mendirikan sebuah lembaga namanya Action. Kenapa kok Action? Nah, Action ini ada di sini, Anas in Action. Action ini adalah nama panggung yang artinya adalah bergerak, kemudian maju, meninggi, menajam, meluas gitu ya, pergerakan. Akhirnya saya ambil biar nanti lembaga saya menciptakan orang-orang yang bergerak menjadi orang-orang hebat. Keren banget. Gak apa-apa Mas, nama kan doa ya katanya ya. Betul. Nama adalah doa. Jadi terseliplah nama panggung ini. Boleh nggak saya dibuatin nama panggung Mas? Boleh. Dari Farah apa gitu. Farah, iya. Kalau misalkan saya podcast ada apa gitu. Farah Master Inspired Woman. Ya. Panjang ya. Keren. Jadi ini tahun berapa Mas mendirikan lembaga Action Institute itu dari tahun berapa? Action Institute itu berasal dari terlahir ketika pandemi, Mbak.
Pandemi 2020 awal bulan awal Maret. ya. Iya. Sebelumnya saya itu ngamen itu keliling ke kota-kota Iya. daerah-daerah ya. Maksudnya Jadi ya jobnya satu persatu lah ya, betul. nggak di bawah lembaga gitu Iya, ya. masih personal saya waktu itu membangun personal branding, kemudian tibalah pandemi datang, PSBB, akhirnya banyak event tertunda dan tertolak dan juga banyak yang di-cancel, akhirnya 2 bulan saya nganggur. Hmm. Ketika saya nganggur, saya tiba-tiba pandai jualan motor saya, jualan MacBook, jualan HP, jualan Semua kamera. dijual ya. Iya, aset beberapa saya pinter jualan Ketawa Mas dengan karyawannya harga Mas. dengan harga yang sangat oke. Saya pengalaman kayaknya. Iya, kayaknya bekas sales tuh ya. Nah, jadi saya jualin semua, kemudian teman-teman sekarang habis aset saya, dan saya hampir 2 bulan itu nggak dapat penghasilan apapun, akhirnya terbesit online training lewat Zoom Meeting atau Google Meet. Akhirnya saya menciptakan sebuah program pelatihan yang praktis dalam waktu hanya 2 jam. Alumni insya Allah bisa langsung praktek public speaking, mulai opening yang memukau, teknik olah vokal, nada suara, artikulasi, vibrasi, kreatif Lengkap berarti thinking, ya banyak. Mas ya. Iya, Lengkap. lengkap. Makanya juga saya tuh lihat tuh alumninya Mas Anas ini berbagai macam banget ya backgroundnya ya. Saya lihat tuh ada yang penyiar TV, Betul. ada yang pengusaha, Betul. ada yang Ya. businessman, terus ada juga bahkan sampai kalau nggak salah angkatan ya, orang-orang angkatan TNI Ya, gitu-gitu ya, TNI, Polri. polisi. Itu kan berbagai macam background banget ya Mas ya. Betul. Karena kalau di pikiran saya itu atau teman-teman pasti mikirnya, wah kalau public speaking ini paling kalau nggak orang yang kerja di jurnalisme atau misalkan di Yes. dunia TV, kan banyak banget kan backgroundnya. Betul. Nah itu kita penasaran banget nih kalau gimana sih Mas Anas ini melatih teman-teman dengan berbagai macam background ya, background pendidikan, background pekerjaan, Yes. pengen banget. Siapa tahu saya juga pengen Mas belajar sama Mas Anas nanti lebih lanjut, boleh Oke, nggak? siap. Nanti kita sukses bareng Kak Farah ya. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya, tapi setelah ini kita akan lanjut lagi setelah break yang satu ini. Nah, Mas Anas lanjut lagi ya. Tadi kan sempat disebutin ya kalau Mas Anas ini pesertanya tuh siswanya ya, itu banyak banget dari berbagai Iya. macam background. Ada yang Betul. penyiar TV ya. Betul. Ya, aku juga tahu tuh salah satu juga role model Iya. aku. Ada pengusaha, ada apa tuh? Bahkan TNI kalau nggak salah ya Betul. Mas ya. Jadi kan Yes. berbagai macam banget nih backgroundnya. Nah, kalau Mas Anas sendiri ada nggak sih kesulitan gitu ya? Misalkan dengan karakternya beda-beda tuh Mas Anas tuh gimana melatihnya kan? Karena kan kadang kan ada yang Mas kalau di sekolah kan ya udah sama semua gitu Yes. karakternya. Ya. Nah, kalau misalkan beda-beda backgroundnya gini gimana Mas? Ada kesulitan nggak? Atau ada cerita menarik nggak yang bisa Mas sharing-sharing? Oh iya betul, Kak Farah terima kasih. Jadi ceritanya kalau kita itu mengajar public speaking, saya itu orientasinya pada prakteknya. Jadi setelah ikut pelatihan kita, mereka sudah bisa aplikasikan menjadi seorang pembicara dan praktek di atas panggung dan sebagainya. Tentunya ada beberapa kendala yang saya alami pertama kali. Misalkan anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu kan beda karakternya. Iya, betul. Maka saya harus tahu porsi mereka dulu. Kebutuhan, misalkan anak-anak public speaking for kids, maka kita happy mengajar pada mereka, dan mereka yang paling penting percaya diri, senyum, bahagia, praktek. Meningkatkan percaya dirinya. Kemudian misalkan remaja ke dewasa, mereka kebutuhan apa? Presentasi. Mereka kebutuhan apa? Negosiasi, marketing dan sebagainya. Nah, kita ajarkan public speaking for marketing, for relation dan sebagainya. Beda. Sama orang tua, Pak. Yang paling penting adalah mereka bisa ceria, pede berbicara di depan banyak masyarakat, memimpin rapat, seperti itu. Tapi kalau saya tangkep nih ya Mas ya, berarti kan satu nih poinnya. Pakai apa nangkepnya, Mbak? Pakai hati Mas. Oh, enggak. Ini yang paling saya tangkap itu satu adalah yang paling diajarin itu kan harus pede, ceria. Yes. Iya nggak sih Mas? Betul. Mau karakternya berbeda, usianya berbeda, kan harus tetap ceria dan pede. Nah itu berarti diajarin ya Mas ya saat kita public speaking gitu ya, saat di kelasnya Mas Anas tuh diajarin juga kan? Betul. Kenapa? Percaya diri itu adalah pondasi dasar menjadi seorang pembicara yang bagus dan kreatif ya. Jadi percaya diri itu harus dibangun utama. Kenapa kok percaya diri? Karena dengan percaya diri mereka akan tampil dengan semangat, dengan lepas, dengan merdeka begitu. Jadi ada 3 cara sebenarnya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama adalah salurkan dengan kata-kata. Kita sering mengajarkan pada murid-murid kita, alumni kita, bahwasanya public speaking adalah pertama yang harus ditingkatkan percaya diri. Kalau nervous gimana? Salurkan dengan kata-kata. Sapa-sapa audien dulu. Hai Kak Farah, pakai warna baju pink. Kak Farah dari mana ya? Sapa-sapa dulu. Ada Kak Benny pakai kacamata, mirip Afgan, artis penyanyi. Kesini sama siapa Kak? Gitu ya. Jadi menyalurkan dengan kata-kata, akhirnya rasa nervous turun karena sudah akrab.
baru percaya dirinya naik. Ya kayak menjalin hubungan gitu juga ya Mas ya. Jadi ya Salah kayak satunya begitu. Yes, membuat kenyamanan dulu. Nah, kalau udah nyaman ada chemistry, baru kita enak enjoy ngomongnya. Tapi paling banyak nih ya Mas, Mas tahu nggak kalau dari murid-murid atau dari peserta pelatihan yang Mas nih, apa sih kesulitan yang paling mereka hadapi? Biasanya ada nggak common apa ya? Ada yang kesamaan, oh sama-sama nggak pede, kebanyakan Ya, nggak pede, kebanyakan sulit nangkep materi atau apa? Apa ya, sih Mas yang biasanya paling banyak Mas temui saat ya. mahasiswa sampai nih salah nih kayaknya ke zaman kuliah nih Mas. Sama para Rata-rata peserta pelatihan peserta, gitu. ya. Kalau saya lihat rata-rata peserta itu datang mau berlatih sama saya, ikut kelas saya, pertama mereka punya mental block pada dirinya. Saya ini bukan terlahir dari orang yang pintar bicara, keluarga yang pintar bicara. Kemudian saya itu kalau tampil itu nanti ada misalkan pimpinan saya nervous. Nah, itu yang diawali dari pikiran mereka dulu. Jadi mereka punya mental block, saya itu nggak bisa, saya itu nggak percaya diri. Nah, kalimat itu namanya self talk pada diri yang biasanya membebani mereka. Afirmasi gitu ya Mas ya. Afirmasi betul. Gitu. Soalnya saya sendiri nih ya Mas ya, itu juga salah satu kesulitan saya gitu loh. Saya kan maksudnya sering bicara di depan kamera, ada nggak ngobrol sama Mas Anas itu Yes. gugupnya luar biasa. Sempat moodnya itu kayak, aduh gimana ya, bisa nggak ya, takut. Atau kadang namanya ya, bukan gender ya, cewek nih kadang ada aja yang dibikin bad mood beberapa Ya, menit sebelum kita take. Nah itu kalau dari Mas Anas ada nggak sih trik atau tips itu bisa nggak sih Mas dilatih atau gimana sih Mas caranya kalau misalkan untuk melatih biar moodnya itu saat mau tampil tetap prima, terus yes. juga apa namanya mentalnya tuh kuat berbicara di depan umum gitu ya. Apalagi kayak saya nih nggak pernah podcast sama Mas Anas tuh Ya, kayak aduh deg-degannya ya, saya juga demam deg-degan. panggung gitu. Gimana Mas Anas? Bisa nggak bagi tips and triknya? Ya, kalau kita pengen langsung pede dengan cepat itu pakai teknik afirmasi. Afirmasi begini, kita relaksasi diri kita dulu, kita tenangkan, tarik nafas dari hidung. Coba Kak Farah, tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan 3 kali, tarik nafas lagi, hembuskan perlahan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan perlahan lewat mulut, nafas normal, tenangkan diri Anda. Bayangkan Anda sekarang seolah-olah naik ke atas panggung, tampil dahsyat luar biasa, audien Anda semangat mendengarkan Kak Farah, materinya sangat powerful, kemudian Kak Farah menutup dengan materi dengan quote motivasi yang dahsyat luar biasa. Mereka langsung standing applause, tepuk tangan untuk Kak Farah. Kak Farah kemudian selesai dan kemudian kembali ke tempat duduk asal. Oke, rasakan Anda sekarang menempati tempat duduk awal Anda dan dalam hitungan ketiga buka mata 1, 2, 3. Bayangkan seolah-olah Kak Farah baru saja tampil, baru saja memukau, baru saja dahsyat. Nah, ini energi ini yang membuat diri Kak Farah secara instan akan semangat luar biasa. Afirmasi. Iya. Wah, itu bener-bener ya, padahal Betul. mendadak banget tuh ya, tapi Iya, kayak gimana udah rasanya jadi sekarang? lebih tenang sih. Tadi Positif di ya, awal-awal semangat. kata-kata saya menggebu-gebu Betul. itu sebenarnya karena gugup sih Mas, Yes. karena gugup, karena takut gitu ya. Betul. Gitu ya, berarti kayak ini kan hipnoterapi ya Mas sebenarnya Betul. itu ya? Ini teknik hipnoterapi Oh juga. ya Allah, ya Makanya ampun. sebenarnya tekniknya adalah gabungan hipno dan public speaking. Namanya hipno public speaking. Iya, bisa Ya, ya Mas ya? berbicara dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Soalnya nih kan kita tuh sering tahu kalau hipnoterapi itu rata-rata buat yang punya trauma, luka Yes, betul. batin, atau misalkan ada apa namanya ya trauma-trauma lah, permasalahan-permasalahan putus cinta kayak Oh gitu ya ya, Mas ya, putus gitu ya. Nah berarti di public speaking itu bisa ya diterapkan metode hipnoterapi ini betul, Mas? sangat betul. Karena apa? Public speaking kita mencoba untuk belajar percaya diri dulu. Percaya diri itu harus dibangun dulu. Kebanyakan orang nggak percaya diri. Iya, Nah, saya untuk tuh. mengendalikan percaya diri ini menggunakan teknik menguatkan pikiran bawah sadar, termasuk Iya. ilmu hipnoterapi. Kita terapi diri kita dulu. Hmm. Kita buat diri kita semangat, kita buat diri kita mood, kita buat diri kita bahagia. Kalau hati bahagia, kita akan enjoy dan nyaman melakukan apapun yang akan kita lakukan. Nah, itu tekniknya. Buat diri kita bahagia dengan cara hipnoterapi. Pantes ya Mas Anas ini hebat banget ya, bisa hipnoterapi juga bisa. Semuanya bisa, tepuk tangan dong buat Mas Anas sekali lagi. Aku aja terhipnotis guys, aku aja kayak kayak nggak sadar gitu kayak kamu sama Terima Mas kasih Anas Kak barusan Farah. tuh, ya ampun. Mas, ini kita ada masuk ke sesi berikutnya boleh nggak? Siap. Siap nggak? Ada sesi Siap. kejutan buat Mas Anas. Siap. Sesi kedua, apa itu sesinya?
SFB, Sobat Apa itu? Farah bertanya gitu Mas. Luar Jadi ini tuh biasa. pertanyaan dari teman-teman yang ada di sana tuh yang tadi nanti Mas Anas pengen tahu. Boleh ya Mas ya tanya-tanya? Boleh. Boleh. SFB apa tadi? SFB? Sobat Farah bertanya. Oke, SFB saya kasih juga sukses ya, Ya. for future and better. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan pertama. Apa motivasi terbesar Mas Anas menekuni bidang pekerjaan saat ini? Ya switching tadi Mas, dari Ya, guru menjadi ya bisnismen lah ya, sekaligus baik. Ya, ini. kalau ini boleh kita ganti bukan pekerjaan, Mbak. Apa Apa? motivasi terbesar Mas Anas menekuni panggilan hati saat ini? Wah, Nah, pertanyaan siapa nih? Pertanyaan teman siapa nih yang tadi di sana tuh? Kayaknya tuh si rahasia. Oke. Panggilan hati berarti Mas. Panggilan hati. Kalau kita bilang bekerja, maka kita mempersembahkan untuk pimpinan kita. Tapi Ya. kalau panggilan hati, kita bermanfaat untuk semua orang. Khairukum anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadi teman-teman yang ada di sana, saya punya motivasi untuk Anda. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan belajar itu Anda terus berputar menuju masa depan yang luar biasa. Jangan pernah melihat sulitnya perjalanan sukses Anda, tapi lihatlah indahnya tempat tujuan sukses Anda. Tapi nggak boleh noleh Nah, kanan kiri ya Mas ya. iya Lihat harus temennya. Kadang kan kalau kita nih betul. Gen Z nih ya kayak kanan ini kok sudah jadi ini, kok yang ini Iya, sudah jadi B, sudah betul. jadi C, D, E, F, G. Iya, Sampai akhirnya kita stuck sendiri Mas di jalan betul. kita. Karena terlalu banyak lihat kanan kiri gitu ya Mas. Yes. Nggak boleh itu ya Mas ya. Iya, karena kunci sukses ada 3. Yang pertama adalah yakin pada diri kita sendiri, yang kedua adalah fokus pada sukses kita, dan yang ketiga adalah doa. Masya Allah, ya. Kadang kan nggak boleh ya kalau cuma usaha tanpa doa ya Mas ya. Betul. Berarti ini bukan pekerjaan ya guys, ini tuh panggilan hati. Ini cita-cita sebanyak orang sih sebenarnya, bisa bekerja sesuai dengan passion dan panggilan Betul hatinya. sekali. Berarti Mas Anas termasuk yang beruntung dan semoga saya bisa Amin, sama-sama. mengikuti jejaknya Semoga Mas bisa Anas ya. menularkan kepada semua ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Anas pernah nggak demam panggung? Ya, pernah nggak seorang public speaker yang luar biasa kayak gitu tuh pernah nggak sih demam panggung? Iya, cuman obatnya di mana ya untuk demam ya? Demam Para oh panggung. nggak boleh ya nyebutin ya, nggak boleh. Apa Mas obatnya? Kalau Yes, kalau demam biasa kan bisa pakai betul. paracetamol. Kalau Mas Anas demam panggung pakai? Saya demam panggung itu dulu waktu SD. Oh dewasa nggak pernah. Saya itu adalah anak super introvert, Kak Farah, dari kecil. Oh Bahkan iya. saya itu malu sama orang baru. Saya kalau ada orang baru bertamu gitu yang saya nggak kenal, langsung masuk kamar saya kunci, pakai selimut tidur saya. Sampai sekarang. Saking malunya dulu waktu kecil. Oh. Kemudian sekolah SMP, SMA itu saya masih malu, introvert. Sampai duduk saya itu paling belakang. Duduknya paling belakang SMA tapi ranking 2. Ranking 2 juga dari belakang. Nah, Iya. Akhirnya udah di depan lah saya kira Mas. iya. Kemudian apa yang membuat saya itu belajar agar tidak demam panggung dan lain sebagainya. Demam ini kenapa? Ditunjuk MC. Dulu waktu SD saya itu kan ada perwakilan sekolah waktu kelas 6 perpisahan ya. Nggak ada yang mau kan. Nah, saya dipaksa karena saya itu dikira mampu. Nah, ternyata setelah saya hafalan, ngeblank saya. Setelah ngeblank, tiba-tiba habis ngeblank itu saya nggak bisa ngomong-ngomong, kaki saya sampai bergetar kan. Iya. Saya kemudian sakit nervousnya ya. Iya, sakit nervous, kemudian pikiran penat, badan itu mau lemas, kaki bergoyang seperti itu. Hampir pingsan bro. Demam, lebih dari demam. Ya. Akhirnya waktu itu apa dilakukan Mas? Nggak maju akhirnya? Habis itu saya trauma, nggak mau maju demam panggung. Apa kalau sekarang jadi public speaker, jadi motivator, gimana itu? Nah, kemudian lambat laun saya jadi MC pernikahan kakak saya. Di depan kamera ngeblank saya. Ada satu kalimat blank saya. Terus apa pernikahannya tuh? Habis itu 1 menit itu menunggu saya ngomong. Nah, akhirnya ada yang kasih bocoran. Ini ya, baru saya ngomong. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi tampil. Nah, trauma lagi. Trauma. Kemudian teman-teman, ketika saya menjadi guru, saya harus tampilkan berkali-kali. Iya, benar. Nah, menjadi guru yang atraktif itu harus pandai entertain juga, memotivasi juga. Saya belajar public speaking. Biar killer ya. Betul. Kemudian saya belajar hipnoterapi dan sebagainya. Akhirnya saya berbagai macam metode. Akhirnya lama-kelamaan jam terbangnya banyak. Akhirnya kreatif thinkingnya bermain. Jadi semua itu ada proses lah ya Mas Prosesnya ya, nggak bisa instan ya. Jadi nggak bisa. kalau saya nih yang masih prosesnya di awal-awal ini masih wajar lah ya Mas ya, masih banyak kan tahap yang saya akan lalui ya. Kak Farah keren. Masih Amin muda ya segala Allah, macam. amin. Oke next. Terakhir nih kayak pertanyaan terakhir atau masih ada lagi nih? Terakhir. Agak personal nih ternyata pertanyaan. Oh,
kriteria pendamping hidup Mas Anas tuh seperti apa? Iya, dari public speaking menuju teman hidup Gak ya. apa ya Mas ya tanya Nggak ya. apa-apa Boleh. ya, jembatannya jauh ya. Tapi Yang masih penting single nggak gak sih Mas ambrol. Anas sih? Kenapa? Maaf masih single kan? Masih single? Oh, Alhamdulillah. amin. Single berkah ya. Doakan segera menemukan jodoh Amin ya terbaik. Allah, Amin. amin amin. Boleh tahu nggak pendamping hidup Mas tuh yang kriterianya seperti Kriteria apa? pendamping hidup Mas Anas seperti apa? Karena saya itu adalah tipenya khairukum anfa'uhum linnas, pengen bermanfaat bagi banyak orang. Saya akan mencari pendamping yang satu frekuensi, yang mensupport saya. Jadi kehidupan saya bukan untuk diri saya, tapi untuk banyak orang. Artinya apa? Saya mencintai banyak orang. Kebahagiaan saya terletak di kebahagiaan banyak orang. Dan saya cari pendamping yang bisa seperti itu. Insya Allah. Semoga segera bertemu ya Amin Mas ya rabbal dengan alamin. jodohnya. Ini satu pertanyaan ya, bukan satu Yes. pertanyaan sih. Saya minta satu pesan Mas Anas untuk sobat para bercerita Ya. untuk jadi sebagai speaker itu apa pesan Mas Anas? Satu kalimat pendek aja. Baik, menjadi seorang pembicara yang dahsyat luar biasa, dimulai menjadi pembicara yang biasa dan sederhana. Dan yakin dari kecil menjadi besar, berproses terus belajar, terus fokus, terus menjadi pribadi yang selalu lebih baik, selalu belajar. Dan jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin. Keren banget ya, makasih ya Mas buat pesan-pesannya dan terima kasih juga sudah banyak membagikan ceritanya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya Mas ya. Insya Boleh Allah. nggak ya aku sharing-sharing Insya nanti Allah. boleh ya Mas ya dengan Mas Anas ya. Harus wajib kita selalu belajar. Terima Oke kasih. teman-teman, itu tadi untuk episode hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Jadi buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa follow. Nanti kita akan datang dengan episode yang lebih menarik. See you. Oke, bye-bye.